Sejarah Bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari. Sebagian besar permukaan bumi meleleh karena vulkanisme ekstrim dan sering bertabrakan dengan benda angkasa lain. Teori nebula. Teori nebula. Teori nebula ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Pierre de Lipage. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar memisah dan memadat. Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Teori Big Bang. Yang kedua, ada teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, proses terbentuknya bumi berawal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Pada awalnya, terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Suatu saat, gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula. Dalam jangka waktu lebih kurang 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama Galaksi Bima Sakti, kemudian membentuk sistem tata surya. Teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Ray Moulton dan Thomas C. Chamberlain. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari, sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Teori pasang surut. Yang keempat, ada teori pasang surut gas atau teori tidal. Teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi bernama R.L. Littleton. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak itu. Bintang yang tidak meledak itu sekarang disebut dengan matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Dalam perkembangannya, planet bumi terus mengalami proses secara bertahap hingga terbentuk seperti sekarang ini. Ada 3 tahap dalam proses pembentukan bumi, di antaranya tahap pertama. Awalnya bumi masih merupakan planet homogen dan belum mengalami perlapisan atau perbedaan unsur. Tahap kedua, pembentukan perlapisan struktur bumi yang diawali dengan terjadinya diferensiasi. Material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan yang berat jenisnya lebih ringan akan bergerak ke permukaan. Dan tahap ketiga, bumi terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi. Proses perkembangan makhluk hidup. Zaman Arkeikum. Proses perkembangan makhluk hidup di bumi dapat dijelaskan dengan pembagian zaman berdasarkan geologi. Yang pertama, ada zaman Arkeikum atau yang disebut dengan zaman tertua. Zaman Arkeikum terjadi kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan masa awal pembentukan bumi dari inti sampai kulit bumi. Pada zaman ini, bumi masih berbentuk bola pija yang berputar pada porosnya. Suhu udara masih panas, iklim dan cuaca juga tidak stabil. Karena itulah, pada zaman ini bumi belum memungkinkan untuk dihuni makhluk hidup. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum terjadi kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, mulai terbentuk hidrosfer dan atmosfer. Iklim dan cuaca masih berubah-ubah, keadaan lingkungan di bumi pun belum stabil. Di zaman ini pula, mulai muncul tanda-tanda kehidupan dengan munculnya makhluk pertama di bumi, yaitu makhluk bersel satu atau mikroorganisme seperti protozoa. Juga berkembang hewan tidak berulang belakang, berbagai jenis ikan, dan jenis ganggang atau rumput-rumputan.
Zaman ini juga biasa disebut sebagai zaman primer karena di zaman ini mulai terdapat makhluk hidup. Zaman Mesozoikum. Zaman ini terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini keadaan iklim dan cuaca berangsur membaik. Jumlah hewan seperti ikan dan reptil semakin banyak. Reptil mencapai ukuran yang sangat luar biasa besarnya. Contohnya dinosaurus yang tingginya mencapai 15 meter dan ada pula yang 30 meter. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi semakin membaik, cuaca dan iklim semakin stabil, dan kehidupan berkembang dengan pesat. Zaman Neozoikum dibedakan menjadi dua, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier di mana binatang berberaksasa mulai berkurang jumlahnya dan mengalami kepunahan. Zaman Kuarter ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu Kala Pleistosen dan Kala Holosen. Kala Pleistosen ini muncullah manusia purba jenis Pithecanthropus. Pada saat Kala Holosen muncullah manusia cerdas Homo sapiens, yaitu jenis manusia seperti sekarang. Berdasarkan sejarah, melalui penelitian geologi berjuta-juta tahun yang lalu, dijelaskan perkembangan makhluk hidup dan lingkungannya. Dari awal terbentuknya permukaan bumi, munculnya makhluk-makhluk kecil atau mikroorganisme, kemudian mikroorganisme tersebut berkembang menjadi makhluk yang lebih kompleks. Kemudian muncullah makhluk-makhluk raksasa dan makhluk-makhluk lainnya seperti serangga, reptil, ikan, mamalia, dan sebagainya. Hingga sampai di zaman sekarang, di mana terdapat berbagai macam jenis makhluk hidup di muka bumi.